Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Miftahur Rahmah. Kali ini saya akan mengupas mengenai akhlak terpuji, yaitu tentang tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Perhatikan gambar anak-anak ini. Anak-anak ini adalah anak-anak yang sedang berdoa, yang sedang memohon kepada Allah supaya apa yang dia inginkan ini bisa tercapai. Hal ini adalah bukti bahwa anak ini menerapkan sikap tawakal. Perlu kita ketahui apakah tawakal itu. Perhatikan slide selanjutnya. Nah, tawakal pengertiannya berasal dari bahasa Arab tawakala, ya tawakkalu tawakulan, yang artinya berserah diri. Adapun menurut istilah adalah berserah diri kepada Allah atau menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah. Jadi apapun yang kita inginkan, apapun yang kita usahakan, semuanya ini hasilnya kita serahkan kepada Allah. Mengapa? Karena apa yang ditakdirkan Allah itulah yang terbaik untuk makhluknya. Perintah tawakal ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, adapun hikmah daripada tawakal ini, yang pertama kita akan memperoleh ketenangan jiwa. Yang kedua kita akan memperoleh kepuasan batin. Setelah berdoa, kita pasrahkan semua hasilnya kepada Allah. Kita sadari bahwa apa yang ditakdirkan Allah itu adalah baik bagi kita. Itulah yang menjadikan hati kita menjadi tenang. Yang kedua adalah ikhtiar. Dari gambar tersebut ini ada seorang siswi yang sedang belajar. Dia berikhtiar supaya apa? Supaya apa yang dia inginkan ini bisa tercapai. Supaya dia bisa memahami dari materi yang ada di buku tersebut atau dari apa yang sudah diterangkan oleh gurunya. Perhatikan gambar tersebut. Nah, apakah ikhtiar itu? Ikhtiar berasal dari kata bahasa Arab ikhtira, yahtaru, ikhtiaran, yang artinya memilih. Adapun menurut istilah adalah melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh hasil yang dia kehendaki, atau istilah lain berusaha apa yang dia inginkan supaya dia bisa tercapai. Nah, adapun dalil tentang perintah ikhtiar atau berusaha ini terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwal. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
Jadi apa yang dia inginkan, apa yang kita inginkan, semuanya kita usahakan. Nah, yang menentukan hasilnya ini adalah Allah semata. Manusia berusaha, Allah yang menentukan. Manusia berusaha semaksimal mungkin, hasilnya adalah Allah. Tetapi dari takdir yang ditakdirkan Allah ini bisa berubah dengan doa. Dan Allah tidak akan merubah nasib orang yang misalnya nasibnya kurang bagus menjadi bagus kalau dia tidak mau berusaha. Semuanya tidak bisa dengan instan. Yang ketiga adalah sabar. Nah, ini satu kata yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan kalau dia tidak mau melaksanakan. Nah, sabar. Apakah sabar itu? Sabar adalah tahan menderita sesuatu, tidak lekas marah, tidak mudah putus asa, dan tidak lekas patah hati. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, ini sabar dibagi menjadi 3 macam, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar saat menghadapi musibah, sabar dari maksiat. Nah, apa maknanya sabar dalam ketaatan? Sabar dalam beribadah. Ketika mau sholat, ini harus wudhu dulu, tidak boleh tergesa-gesa. Itu juga salah satu bentuk sabar. Sabar dalam menghadapi musibah. Nah, ini juga termasuk ketika kita ditimpa musibah, kita sabar menghadapinya. Ketika kita diberikan sakit, kita sabar. Ingat bahwa sakit itu yang memberi Allah, yang memberikan obatnya juga Allah. Yang ketiga adalah sabar dari maksiat. Artinya ketika ada sesuatu yang ini bisa menggeret kita untuk melakukan maksiat, kita sabar untuk menghindarinya. Tidak akan melakukan, menahan untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, ini salah satu bentuk sabar dari maksiat. Adapun hikmahnya ketika kita mempunyai sifat sabar, ini emosi kita akan stabil, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan lingkungan. Meskipun lingkungan untuk menyebabkan seorang kita emosinya meluap-luap, tetapi karena kita punya kesabaran yang tinggi, ini kita tidak akan terpengaruh. Nah, yang kedua, ini memiliki harapan untuk masuk surga. Nah, ini yang kita inginkan. Bagaimana cara menghindarinya? Bagaimana cara kita supaya kita ini mempunyai sifat sabar? Nah, kita tahu bahwa suatu masalah ini yang memberi Allah, penyelesaiannya juga Allah. Suatu musibah ini yang mendatangkan Allah, nanti hikmahnya ini juga dari Allah. Kita hanya diperintah untuk sabar. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita ditimpa musibah, timpa masalah, kita minta kepada Allah. Melalui apa? Melalui sholat. Dalam sholat isinya berdoa. Setelah sholat kita mintakan apa yang kita inginkan, apa yang kita keluhkan kepada Allah semata. Dengan perasaan yang sabar. Ini, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sabar. Yang keempat adalah syukur.
Syukur artinya adalah berterima kasih. Dari kata syakara yaskuru syukron, yang artinya berterima kasih atau bersyukur. Sedangkan menurut istilah ini berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ada dua bentuk syukur. Yang pertama, syukur setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah. Yang kedua, syukur setelah terhindar dari musibah. Jadi, ketika kita dapat nikmat juga bersyukur. Ketika kita terhindar dari musibah, kita juga bersyukur. Sebagaimana ini disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, dari ayat ini jelas, kalau kita sampai tidak mensyukuri nikmat Allah, maka akan diazab. Sebaliknya Allah itu maha luas, Allah itu maha memberi. Setelah kita diberi, kemudian kita bersyukur, bukan malah berkurang, tetapi malah ditambah oleh nikmatnya oleh Allah. Nah, ini betapa maha pemurahnya Allah kepada kita. Bagaimana cara bersyukur? Ada 3 macam bersyukur. Bersyukur dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan hati, menyadari bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu adalah semuanya adalah dari Allah, bukan usaha kita. Kita kaya ini bukan karena bekerja, tapi karena limpah nikmat dari Allah. Semuanya ini kita sadari. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Caranya bagaimana? Ya, kita gunakan nikmat yang kita dapatkan ini untuk menambah ibadah kepada Allah. Harta yang kita terima dari Allah tidak hanya untuk kita, tapi ada bagian orang lain, fakir miskin. Nah, kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan infaknya. Itu salah satu bentuk syukur kepada Allah. Nah, dengan mengeluarkan, apakah ini akan berkurang? Tidak, janji Allah pasti ditepati, yaitu akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Jadi jangan eman untuk berinfak. Ya, ini infak bukan berarti kelong, bukan berarti berkurang, tetapi malah bertambah. Janji Allah pasti akan ditepati. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur dengan berinfak, dengan bersedekah, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmatmu, tambah nikmatmu. Semakin banyak kita infak, semakin ditambah oleh Allah. Ini, makanya kita harus berpikir jauh bahwa dengan kita berinfak bukan berarti harta kita hilang, tetapi malah bertambah. Sebaliknya kalau kita eman-eman, ini harta saya, ini hasil kerja saya, malah diazab oleh Allah. Ini. Yang selanjutnya adalah qanaah. Nah, ini qanaah. Qanaah ini rela. Rela menerima apa adanya, nrimo ing pandum. Ini kata Jawanya. Bahasa Jawanya nrimo ing pandum. Sebagaimana dari bahasa Arab qana'a yaqna'u qana'an, yang artinya rela. Rela, suka menerima yang dibagikan kepadanya. Hal ini seperti kata istilahnya rela menerima kenyataan yang dialami, tidak berkeluh kesah, tidak pula berangan-angan
kesenangan yang diterima orang lain. Jangan memikirkan orang lain. Jangan memikirkan kekayaan orang lain. Kita boleh iri itu hanya 3. Iri kok diperbolehkan? Iri kan termasuk akhlak tercela. Iya betul, tetapi ada 3 yang kita boleh iri. Yang pertama, ketika ada orang lain untuk menuntut ilmu yang banyak, kita iri. Kenapa kita nggak bisa? Saya pasti bisa. Saya akan berjuang menuntut ilmu yang lebih tinggi dan tinggi. Yang kedua, iri ada orang lain berinfak yang banyak. Loh, orang itu infaknya banyak, padahal kekayaannya lebih kaya dari saya. Nah, ini kita boleh iri. Iri artinya kita harus berusaha bagaimana kita ini bisa lebih baik dari mereka. Yang ketiga, ketika ada orang yang beribadah yang bisa lebih dari kita, padahal keadaannya tidak seperti kita. Nah, ini kita boleh iri. Ya, ini. Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasaban. Was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alimah. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia dilebihkan Allah kepadamu sebagian kamu atas bagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi bagian dari orang lain sudah ditentukan oleh Allah. Bagian kita sudah ditentukan oleh Allah. Dan hal ini sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan seseorang. Allah akan memberi sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Kalau keinginan kita ini ingin diberikan yang lebih dan lebih, tetapi kadangkala ketika kita berdoa belum dikabulkan, berarti kita belum butuh. Ini, ya, itu yang bisa saya sampaikan. Harapan kita semoga kita bisa menerapkan dari 5 akhlak, yaitu tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, qanaah. Kita akhiri hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.